Nah, halo bosku, jadi hari ini kita kedatangan Mas Wahid dan kebetulan kan bawa mobil super mewah ini ya, Hyundai H1. Mau lihat kemarin hasil modifikasinya seperti apa. Kayaknya mahal ya Mas ya? 38 juta. 38 itu belum jasa. Oh, siap. Jadi ya masih di range selama ini saya melakukan modifikasi audio. Oh. Tapi kan ini beda. Ini dari Audi, dari mobil yang memang tidak diciptakan untuk audio bagus. Selama ini kan saya modifikasi besar itu 2 kali. Yeah. Di Alphard yang memang sudah premium sound, sama di Innova Reborn tipe V yang juga audionya juga sudah lumayan. Yang di premium sound memang sudah ada 19 speakernya. Yeah. Tinggal head unit, kekedapan segala macam. Pakai speaker aslinya mobil itu sudah bagus. Oke. Nah, yang agak berat itu yang Innova. Malah Innova. Innova Reborn itu beratnya. Beratnya kenapa, Mas? Dia harus nambah peredaman itu full. Dinding mesin, semua ini bawah atas dah. Kenapa? Karena kita tahu kalau Innova itu dipakai 120 km/jam, suara angin pasti ambiar. Betul. Betul ya? Betul. Nah, setelah dimodifikasi itu, jadi enggak ditambah power, speaker ya wes. Innova itu sekitaran 20-an semua, Innova sama Alphard 20-an. Ya, kalau Sultan emang beda ya. Enggak. Modifikasinya puluhan juta. Maksudnya begini. Experience, Mas. Betul. Pengalaman. Kita tahu pengalaman itu mahal. Siap. Ya wes sih. Nah, ini jadinya. Terus berarti kalau mobil gini tuh lebih mudah ya Mas ya? Atau lebih susah nih kalau udah H1 nih? Kalau ini apa karena lebih besar? Lebih besar, sedangkan saya ingin ini kalau kita dengerin aja dari sini kan rasa enak itu. Iya. Tenang gitu, tapi enak. Ini susah. Installer butuh waktu kemarin hampir 1 minggu. Karena saya ingin di semua baris itu enak. Itu yang nggak mudah. Depan tetap ayal-ayalan di depan paling enak. Tengah, siap. ngotot paling enak, di belakang pun saya sendiri yang tetap enak ya. Tetap paling enak. Kalau door trim ini kan biasa kalau mobil Korea atau kayak Mazda gitu kan door trimnya berlapis-lapis ya Mas. Kayak sudah ada peredamannya ya. Ini juga ya. Masih kurang juga. Masih kurang juga. Kalau ini samping, bawah semuanya. Mas Boy telinganya sudah mulai jahat ini. Apa ya? Telinganya sudah mulai jahat. Jadi sudah mulai jahat nih pendengarannya nih. Iya. Ini ada speaker. Ini enggak rusak ini enggak. Jadi ini masih pakai plafon bawaannya. Ini bahannya blue ya? Iya, samain sama ini. Samain sama ini. Cari di mana ya bahan gini ya? Nggak tahu. Keren sih. Warnanya bisa sama loh Mas. Ya. Ini susah nih cari yang warnanya sama gitu. Dan ini pakai pakai aluminium yang agak tebal. Jadi tak pikir bakal oblak. Ternyata walaupun kena lubang enggak. Kencang ya? Berarti dia bikin bracket nempel ke sini ya? Betul. Maksudnya di bor ya? Kan sudah ada plafon. Bawaannya itu sudah ada roof TV. Nah ini roof TV-nya itu dicopot, diganti ini yang lebih gede. Oke. Terus ada speaker juga ya? Speaker. Ini custom ya? Custom. Ini yang bikin di lapis kedua dan jok baris kedua dan baris ketiga enak. Ini ya? Ini berarti lebih ke Twitter ya Mas ya? Mid range atau apa itulah. Terus apa lagi Mas audionya Mas? Jadi bass itu kita ada di 2 tempat. Yang satu di sini. Ini bass. Di sini? Ya. Keren ya? Ya. Bassnya di sini loh. Mantap. Kalau yang lain kan kok bisa kepikir ide di sini Mas? Saya cuma minta gimana tetap terlihat OM tapi tetap 3-way gitu. Makanya kadang niatnya itu ini pengen di sini pilar A, ini ya nih. Cuma kan enggak diganti di sini. Kenapa? Ini nanti kalau dijual ini dicopot,
balikin original ya. Nah kalau ini udah rusak. Rusak ya. Nah ini barangnya juga bagus. Oke. Speaker sini juga ganti mas? Speaker ganti. Semua ya? Semuanya. Mantap. Sini ada prosesor, sana ada Android box sama karaoke. Oh ada karaoke juga mas? Jok semuanya sudah ada isinya semua. Head unitnya pakai apa mas? Head unit bawaan, ganti-ganti. Jadi dia cukup ya? Cukup. Karena gini, dia tiga sistem. Satu bisa di-play dari unit depan, bisa di-play dari Android box supaya di sini TV. Jadi dua player ya? Shortcut ke DSP terus sih? DSP pas ya? Bisa langsung dari HP ke DSP itu. Jadi rencana mau ikut kontes ya? Rencana apa? Ikut kontes? Enggak sih. Ternyata kalau ikut kontes masih jauh dari ini. Oh, siap. Kemarin aku nyoba masih bisa ditingkatkan lagi kalau itu. Nggak bisa seperti ini. Luar biasa. Itu meneh. Luar biasa. Ini TV-nya gede banget ya. TV 22 inch pakai merek LG ya. Berarti ini TV rumah ya, Mas ya? TV rumah tapi dimodifikasi ya, ditambahin ya. Nggak modifikasi sih karena dia kan cuma nampilin doang. Jadi itu loh yang bikin kayak Android itu di bawah tuh. Oh, ada TV box-nya ya? Lah, itu cara nyambungin Android dari situ ke head unit gimana dong? Nah, kayaknya bukan pekerjaan mudah itu. DSP inilah yang mengirim audio ke seluruh speaker. Oke. Dari DSP ini dia dapat masukan dari unit depan, dari TV, dari Android box juga. Jadi sistemnya mubeng. DSP ini yang mengirim audio ke seluruh speaker. Udah itu dulu. Kemudian DSP ini juga menerima audio dari depan, dari Android box. Nah DSP ini juga bisa menerima dari HP, bisa di pairing dengan HP. Oke. Makanya, lah ini keterangan seperti ini baru ini aku ya kaget tuh. Kok bisa kayak dua player, yang depan dari head unit, yang ini dari Android. Ngatur ini gimana? Berarti kayak sistem buka tutup gitu mas? Kalau misal itu harus di setting tutup atau kalau dua gini dia bakal memilih mana yang di play duluan? Ada tombol. Jadi ada tombol apakah harus mengeluarkan suara dari depan atau dari TV. Tapi ketika ini ditimpa dengan Bluetooth HP, sudah pasti HP yang menang. Oh, keren ya. Nah. Bisa langsung dibikin otomatis ya berarti ya mas ya? Besok kamu ke sana ke rumahku aja. Siap. Kita bikin konten ini. Siap. Makasih mas. Moga-moga channelku ketularan lah. Ketularan bosku. Besok ya main ya. Siap. Kita cek dulu. Terus kayaknya velgnya kok velg Fortuner ya? Nah ini mobil ini. Tapi cakep loh mas. Maksud kalau pas gini ya lebih kayak mobil semi kontes gitu loh. Kayak ini kayak nandem banget gitu loh. Cakep mas. Jadi saya punya impian waktu itu setahun 2 tahun yang lalu yang kandas karena saya pengen HS yang HS ya karena Matic yang limited edition yang 3000 cc itu cakep banget di foto karena dipasangkan dengan velg Fortuner gitu. Tapi waktu itu 300 juta mahal banget 300 juta nggak worth banget ketika karena suspensi juga bakalan enak ini. Nah, sudah begitu ini datang, saya langsung telepon Agus. Kamu kan punya Fortuner toh Gus, velgnya mau ganti ring 20 kan? Sini velgnya aku pinjem, jadi velg orang ini. Langsung aku beliin ban, udah pulang. Bannya juga keren nih, Falcon nih. Bannya ini murah-murah dulu karena velg yang bawaannya ini kan jelek banget. Kenapa velgnya bisa kayak kelihatan menu spakbor gitu ya mas? Cakep loh. Kayak ini seolah-olah ini kan standar ya, cuma kayak ada melebar gitu loh. Ya karena kalau yang lain mengganti velg dengan Fortuner itu dibubut agar masuk. Justru ini malah original. Original malah cakep mas. Malah keluar. Cakep. Nah ya mas. Kayak mbak mau bikin ini kayak 10 tahun lebih muda ini mas. Betul, gaul ya. Buat ngebut juga enak. Keren sih. Enak. Papaku ya dulu kepengen. Pengen aja tuh. Ya, cerita. Itu, mobil ini. Terus mau diapain lagi mobilnya mas?
ada project di camper van itu, bikin modif-modif interior? Ternyata yang para senior di dunia camper van malah tidak mengizinkan untuk rombak dalam. Karena camper van mestinya tidak usah seperti motorhome. Dia kalau yang penting bisa ngecamp sih, cukup dikasih tent, tenda di atas, sama ini tenda dan ini loh awningnya. Udah itu toh. Jadi cuma modifikasi dua. Misal di kirinya tenda, kanannya awning. Jadi buat ngopi, buat duduk, ada terasnya sendiri, ada roof tent-nya sendiri. Nah, kemarin aku lihat di Instagram Mas Wahid kan di bagian bagasi kayak bisa ditarik gitu ya. Itu berarti tetap harus merubah dong? Sepertinya nggak pakai itu juga. Kalaupun pakai itu yang kecil karena saya tidak ingin terlalu mengubah mobil ini. Tapi jadi gini. Seperti seleranya ya, jok pilot seat. Keren banget nih ini. Ini murah kok. Maksudnya ini joknya mahal loh Mas kalau beli. Dan nggak ada kan? Nggak ada stok. Makanya aku pesen ke dirimu. Maksudku kalau memang ada, aku belinya nggak perlu tipe royal. Itu mah nggak ada stok kok Mas. Lah ya wis. Lah pada stoknya susah ini terus terang jok ini. Kalau tidur kan enak begini, santai gitu. Nah, enak seperti sih. orang kaya gitu loh. Gitu, mantap. Makanya ya udahlah beli royal aja nggak apa-apa. Siap. Nah kemarin katanya mau bensin Mas, yang satu bensin, tapi tenaganya kurang ya? Kurang, takutnya nanti tidak pernah kan punya yang bensin, cuma cobalah yang diesel dulu. Terus perawatan mesin gimana Mas? Kalau diesel kan rada sensitif ya? Ternyata ini malah enak, masih bisa minum biosolar karena dari bawaannya dulu ini mesin yang A1 itu loh, yang masih minum biosolar. Filter solarnya pun 2. Oh. Betul gak? Filter solarnya pun 2. Iya. Jadi memang didesain kayaknya ya? Ya. Kayak didesain untuk biosolar ya? Karena yang setahun setelah ini, 2014 mobil yang cuma grillnya itu cuma begini doang, itu yang sudah nggak bisa biosolar. Sorry, bener. Nah ini kan tak isi Dexlet, makanya suaranya enak ya. Lebih halus ya. Ini nggak ada suaranya nih. Maksudnya kita ngobrol gini aja mesin dieselnya nggak kedengeran. Iya, kalau Hyundai kelihatannya dieselnya bagus ya Mas. Iya. Hyundai itu Santa Fe gitu. Santa Fe mah enak. Jangan-jangan mesinnya sama kali ya? Setelah beda ini ya? sama. Yang setelah ini sama. Oh. Setelah tahun ini sama. Siap.
joknya Mas Wahid kita sebisa mungkin bikin beyond expectation ya. Jadi maksudnya kita tawarin yang sesuai, kayaknya kalau selera Mas Wahid kayak gini kita ajuin gitu. Kayak kemarin, oh saya suka nih bahan ada sweat tengah, kita tawarin, ternyata Mas Wahid cocok ya. Terus gimana Mas tanggapannya tentang joknya nih? Bahkan waktu itu kan aku tidak takut, tidak langsung tak ambil loh, takut terlalu mahal apalah, tapi kamu janji bahwa tidak terlalu tinggi Mas, tenang aja. Nah ketika datang kan skorai karo motokus kita toh langsung iya gitu. Yo ini ide yang luar biasa sih. Maksudnya baru kali ini loh aku melihat seriusan ada Xenia yang bahkan mungkin ini mobil bekas rental mungkin ya. Karena kilometernya lebih tinggi, joknya kayak gini juga. Mantap. Dan terus ini 3,8 sampai ini juga. 3,8 Mas. Jadi kita bikin murah apa ini yang bikin murah? Sebenarnya yang bikin dari segi budget kan yang pertama juga dari bahan juga ya Mas. Pemilihan bahan. Kalau kemarin Mas Wahid kan pasang bannya di Meko Fiber. Kalau yang ini kita pakai double knitting Acura, terus tengahnya kita pakai sweat. Jadi bahan sintetis kan ya pasti harganya memang lebih murah. Gitu. Jadi memang bahannya yang bisa kita press ya. Iya, dari segi bahan. Mewah. Ya ininya sih. Jadi perpaduan kok ya pas antara ini dengan ini, dengan dashboardnya kayak gitu loh. Dan kita bikin tengah ini sweatnya memang bukan warna yang terlalu muda Mas. Jadi kita bikin ya semi agak tua dikit. Yang penting dipakai keluarga itu nggak gampang kotor. Ya wes. Mantap ini. Beda. Terus kita bikin paten. Nah, jadi kalau paten kan dia bisa lebih masuk ke dalam dan side support atau semi bakatnya lebih keras. Nanti Mas Wahid nyobain aja Pak. Siap. Ini berarti paten ya, maksudnya kulitnya dicopot ya? Kulitnya dicopot. Terus ini setirnya juga kemarin pesanan dari Mas Wahid kan muter ya. Iya. Ini pengerjaannya kita suntik lem dulu. Setelah kencang, baru kita retrim. Oke. Wah, kadang kalau diganti seperti ini, telasenya sudah dipencet, ini enggak ya? Iya, kalau ini yang Xenia masih tergolong jarak ininya nggak terlalu pendek Mas. Kan ada mobil yang ininya terlalu ngepres banget, jadi kalau di klakson dia natap kulitnya. Nah kemarin ada yang unik Mas. Jadi yang depan ini itu bolong, yang belakang ada door trimnya loh. Seriusan? Aku ya kaget juga. Kenapa ya? Mobil ini? Iya, ini nggak ada door trim. Yang belakang ada door trimnya. Oh, mungkin bekas dicopot. Enggak? Kalau dicopot kan harusnya empat-empatnya ada semua atau empat-empatnya nggak ada semua. Oke. Atau bekas dicopot terus ketelisut mungkin. Aku nggak lihat soalnya. Wong ini begitu datang 3 harinya itu di bengkel terus. Ini hari ketiga di bengkel ini. Nah terus gimana sih Mas Wahid bisa ketemu mobil kayak gini harganya segini gitu Mas? Segini Mas. Itu keren. Ini panjang nih ceritanya nih. Matic loh Mas. Matic. Dan Maticnya masih enak loh. Nggak jeduk gitu. Jadi gini ceritanya. Sudah saatnya mobil limoku yang dulu tak pakai itu yang warna hijau itu dijual. Saat ini sih Bapak tidak komplain, tidak apa, masih dipakai, masih enak, masih mana-mana sampai Majalengka dan lain-lain. Cuma setahun yang lalu itu pernah ngomong ke saya, memang sudah saatnya punya yang baris ketiga. Nah setahun terakhir itu aku berpikir baris ketiga apa ya yang murah, maksudnya tetap reliable di sana di pegunungan, kemudian murah dan 3 baris dan gampang perawatannya. Akhirnya tapi tambahnya juga tidak banyak. Nah kalau di kira-kira itu kan si limo itu kan laku paling 55 juta ya. Makanya terakhir-akhir ini saya ke Jakarta, saya ke Surabaya nyari apa? Nyari Calya atau Sigra yang murah. Oh pantas kemarin nge-post di Instagram ya? Itu, ada Calya ya? Itu pikir saya sebisa mungkin cuma nambah 20 juta. Sebisa mungkin cuma nambah 20 juta, tapi udah dapat 3 baris, tapi kuat gitu loh, tidak asal. Nah 3 barisnya Datsun mungkin nambahnya juga tidak banyak juga ya. Nah akhirnya muter-muter Calya nggak oke, harganya terlalu tinggi. Kalau untuk bekas taksi mendingan yang biasa, karena non taksi juga dapatlah yang 85-an juta. Akhirnya ke Jakarta survei Mobilio. Mobilio 85 juta, kilometernya 390 85 Mas? 85 juta. Serius? Serius 2015. Bukan 14 ya?
2015 Mobilio. Taksi bukan? Taksi bekas Bluebird, tapi tipe S. Tipe S. Yang tidak double blower. Oke. Tidak double blower dan sudah ini, wah nggak masuk, nambahnya 30 juta. Akhirnya saya teleponan diskusi, gimana kalian atau Avanza lama, saya bilang, MPV nggak mau. Avanza lama nggak apa-apa. Avanza lama dapat yang harga 82, 80-an lah, tipe G. Yang generasi belum ini ya? Ya, survei kurang bagus semua sampai akhirnya ya sudah dihentikan dulu pencarian, terus asa gitu loh. Sampai suatu ketika malam-malam saya nemenin istri di belakang sambil buka laptop lihat-lihat iklan. Salah satunya ini 83 all new. Jadi penawaran itu 83 all new, Mas. Kan masuk. Iya, ngeri, Mas. 83 all new kan masuk. Iya, harganya luar biasa. Di Tegal wes tak telepon. Dia perkenalkan diri. Dia juga punya channel YouTube, ngomong, Mas saya punya channel YouTube, tonton aja reviewnya, mobilnya bagus kok. Aku akhirnya balas, oh channelnya apa Om? Ini tak, ya udah Om tak tonton. Aku juga ada loh channel YouTube kecil-kecilan, aku bilang begitu. Waduh, kecil-kecilan. Apa channelnya gitu? Mas Wahid. Hah? Ini Mas Wahid Semarang? Ya Om. Lah saya mah nonton. Ya sudah Om, Mas Wahid kesini aja. Harga tak kasih. Nanti dari 83 itu dia udah laku 81 cuma kredit dan cancel kreditnya. Tak netin 81 ke Mas Wahid. Oke, berangkat pikirku 81 udah murah dong. Iya, murah banget Mas. Murah banget. 81 tuh murah banget. Akhirnya saya minta Brandy untuk datang. Kalau jelek nanti gak malah nego lagi. Bukan jelek ya, tapi memang masih butuh banyak treatment. Banyak perbaikan ya. 77, dia bilang 77, wah 77 masuk dong. Gimana Brand? Kayaknya aku sempat nggak bales lama karena syuting. Terus kemudian dikiranya sana saya mau nego lagi atau apa. Akhirnya diomong, sudahlah 74 net khusus untuk Mas Wahid, jangan minta lagi. Itu karena kenal saya. Jadi harga ini harga spesial. Saya juga pengen kayak Mas Wahid. Siapa tahu nanti datang, dikasih diskon. Rasanya enak ya Mas. Jadi ini harga spesial, tapi 74 itu pajak off 1 kali. Nah kalau 77 pribadi atau PT ini? Ini Mas? Pribadi ya? Pribadi tangan pertama dari baru. Kunci masih 2. Ya gitu, akhirnya milih yang 74 dong. Karena biar keren lah, biar murah gitu loh. Kan nanti kalau pajak baru 77 kurang keren, kurang di bawah 75. Walaupun saya ngasih bayar pajak kemarin itu ya 3 juta juga habisnya. Ini sama aja 77 sama aja. Cuma kan di IG nanti keren, ngejar tenar. Wah, siap. 74 ya gitu. Siap. Ya gitu-gitu doang. Cuma kan dandan banyak, Mas. Perbaikannya apa aja nih, Mas? Yang sudah. Ini nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Kalau kelihatannya Mas Wahid belum ceritakan di YouTube. Belum. Nggak apa-apa, ini pertama semua. Sistem itu juga channel ini yang pertama loh. Wah, karena siap, belum tak ulas sama sekali. Kita beruntung, saya beruntung nih. Dapat info pertama kali ini. Engine mounting itu getar kemarin. Itu engine mounting murah. Jadi hari pertama itu cuma cuci. Hari pertama cuci, lanjut engine mounting, oli rem, tune up, ganti oli mesin, ganti busi nggak tahu ganti apa tidak. Itu kalau engine mounting standar nggak sih Mas? Kalau itu ya standar. Kayak maksudnya menurutku kok kayak wajar. Bukan perbaikan wajar lah menurutku ya. Apapun yang penting saya sebutkan. Itu habis 1 juta. 1.770.000 gitu. Itu 4 hal itu, engine mounting, oli rem karena sudah keruh, tune up, sama mudguardnya udah pada patah mudguardnya. Iya. Udah itu ganti semua 1 juta. Hari kedua karena shocknya itu lemah, jadi ngayunnya itu terlalu ngayun. Hari kedua perbaikan, ganti ban seluruhnya 4 karena bannya sudah keras. Ban itu dari tahun berapa saya lupa, pokoknya ban itu sudah keras tapi ada badikannya, nggak nyaman, bahaya juga. Saya ganti ban 400 ribuan kali 4 sekitar 2 juta lah, 2 juta sekian. Kaki-kakinya yang ganti timku Ferry, belum laporan habis berapa. Oke, siap. Makanya kemarin sore bisa nyampe sini karena kelar dari kaki-kaki aku langsung ke sini. Sama jok ini 3. Jadi pajak dan jok katakan 6. Perbaikan hari pertama dan ban jadi 9 juta. Sudah, tinggal kaki-kaki berapa? Katakan 10 juta.
Jadi aku tetap keluarkan uang 84 juta, tapi kan dapat all new Mas. Iya. All new tipe R, joknya bagus, pajak tertib, double blower. Terus kan juga siap pakai gitu ya Mas ya, maksudnya kayak bahan baru kan, kayak mobil baru sih menurut ya, siap pakai. Ini udah alhamdulillah siap pakai. AC-nya ya dingin kemarin. AC dingin. Dingin. Enak. Ya sudah, alhamdulillah beruntung. Kok cuma yang menjadi pertanyaan saya tuh, ini mobil Matic, ini mobilnya kok bisa dapat yang Matic dengan harga segitu gitu Mas? Kan kalau setahuku Xenia kan Matic pasti harganya lebih selisih lah ya. Itu yang aku tidak tahu. Aku ngomong ke istri, ya, Mas? Ini beruntungku itu berlipat ganda loh. Budget sekian yang seharusnya kalau di Surabaya itu kan 80 ke atas. Kalau yang di Surabaya yang kilometer 160-an, yang sini juga sudah meleot, yang lecet semua. Bayangin, 80-an sekian. Saya beruntung tidak dapat itu. Saya juga beruntung tidak dapat mobil yang non double blower yang kilometernya gondrong juga. Iya. Akhirnya saya pulang hampir menyerah serius. Sudahlah, gimana nantilah. Bapak itu tak kasih pinjem dulu mobilnya dagangan, belum second, Avanza 2016 yang cuma saya jual 128 itu. Bawa ini dulu Pak, sebelum saya dapat penggantinya. Menyerah, benar-benar menyerah. Kok malam-malam ada iklan all new 83 Matic lagi. Wah, seru itu. Feelingku sih ini karena mungkin kilometer tinggi atau apa, tapi kalau dilihat, kalau kilometer sekian kan 119. Tapi dari perjalanannya juga tidak terlalu dalam. Jadi gitu ya Mas, bisa kelihatan ya. Putaran nggak sampai terlalu 250 enggak. Dan plastiknya masih kencang semua loh Mas. Masih kencang semua. Nah itu beruntung, mungkin orangnya kasihan ke saya juga, sama rezeki bapak, sama doa istri, karena istri mintanya ya jangan kalian tolong, kalian itu nanti front wheel drive kan, takutnya pegunungan dan lain-lain. Kalau dari CC kan kalian 1200, ini 1300, selisih cuma sedikit. Tapi mungkin secara pas suspensi dan lain kan bagusan ini ya. Ya udah gitu. Ya ini rezeki, seriusan. Orang itu saya subuh-subuh kok minta berangkat jam 7:30 dan nyampe showroom, orangnya tidur di showroom tuh nungguin kami. Serius. Siap. Jadi semua sudah mengalir seperti sama dirimu, ini juga rezeki nih. Coba amati nih. Ini juga rezeki. Dirimu kok yo ngasih pilihan yang seperti ini, itu kan rezekiku juga. Siap. Nah, gitu teman-teman ceritanya. Ini rezeki semua ini. Kita juga beruntung dapat informasi pertama tentang mobil ini loh. Baru kemarin baru dari bengkel soalnya. Betul. Langsung dapat informasi A1. YouTube pun syuting pun ke pending karena 2 hari tidak di rumah. Jadi ulasannya baru habis. Yang cuma 1 juta itu, kaki ban semua belum. Ini juga belum. Terus Mas Wahid kayaknya sekarang punya hobi baru ya? Apa? Sepedaan ya? Sepedaan. Nah, apa jangan-jangan H1 ini buat ngangkut sepeda Mas? Enggak, sepedaan di lokalan aja cukup. Siap. Oke Mas. Nanti mau tak foto-foto dulu nggak apa ya Mas ya? Betul ya. Santai dulu. Aku juga minta fotonya nanti ya. Siap. Itu yang akan tak post. Siap. Tak foto. Nah bosku, ini kebetulan kalau bikin video closing sekarang langsung sama ownernya. Jadi Sultan Semarang ini Mas Wahid ini. Sultan Opo. Mobilnya Sultan banyak kami. Ini ganti-ganti terus. Gimana komentar tentang joknya nih Mas Wahid? Jadi alhamdulillah saya tidak pernah berani bermimpi untuk punya Xenia atau Avanza dengan bahan jok sweat seperti ini. Seriusan. Bahkan ketika saya datang ke sini pertama kali, kita chat 3 hari yang lalu, saya cuma minta ini perlu di cover apa tidak. Menurutmu perlu, karena biar yang ori tetap bagus. Ya enggak. Nah tiba-tiba clothing kamu WA lagi, Mas, supaya kayak Mercy, kamu bilang begitu kan? Gimana kalau kita padu dengan bahan sweat juga, apa nggak mahal? Kamu yakinkan diriku untuk nggak mahal, aman, tetap under budget nanti, bla 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 bla. Siap. Di otakku nggak masuk. Sweat murah, tapi ternyata memang dengan pilihan bahan yang tepat, tetap dapat tampilan yang bagus dengan budget yang sesuai harapan pelanggan kan begitu. Ya, jadi kebetulan kalau yang jok ini kan kita memang pakai bahan yang sintetis Mas. Kalau kemarin kan mungkin lebih ke microfiber, sekarang ke sintetis. Dan untuk sweat sendiri kan ada 2 macam ya, yang dari kulit hewan dan dari yang kayak sweat juga ada sintetisnya, yang bikinan. Nah ini kebetulan sweat yang bikinan dengan harga yang terjangkau, tampilannya bisa seperti Mercy-nya Mas Wahid. Karena kalau kemarin lihat Mas Wahid, kita sebenarnya ngacuin Mas,
kita ngikutin Mas Wahid ini Mercy-nya kemarin kayaknya puas nih dengan joknya, kayaknya ini yang paling saya suka nunjuk ini kan. Nah, saya tawarin lah ke Mas Wahid untuk pasang sweat. Nah, kira-kira kalau puas ya kita senang juga, Mas. Ya, ini alhamdulillah begitu datang, mestinya kalau kalian lihat mata dan wajahku itu langsung sudah ngomong. Saya benar-benar terbelalak lah. Jadinya oke banget, perpaduan warnanya juga pas, abu-abu sama agak-agak silver. Ini matching dengan warna mobilnya. Ya alhamdulillah. Kamu kan ngasih 4 pilihan. Iya. Dark brown, kemarin beige, merah marun sama ini coklat, sama abu-abu. Ya, ini yang tak pilih. Kenapa? Karena mobilnya putih. Juga kan ini mobil mau dipakai buat orang tua kan, Mas. Kita pilihkan material sweat yang warnanya itu nggak gampang kotor. Jadi kita pilihkan warna abu-abu seperti ini. Kalau terlalu muda seringkali kan jadi kayak gampang kotor. Ini warna aman lah. Pas lah ya. Aman tapi masih bisa tampak. Masih bisa tampak, betul. Masih bisa, wow gitu loh. Nah, kenapa sweat saya tekankan murah, karena kalau sudah sweat saya yakin sih walaupun sintetis juga nggak bakalan sumuk menurutku. Dudukannya udah beda nih. Maksudnya nggak bakal sumuk keringat. Nah, ini juga karena ini, Mas, karena kalau originalnya itu kan dia ditanam kawat atau ditanam kawat cering itu dia cuma di sini doang. Nah, kalau di pengerjaan di AG Jok ini kita kasih tanam kawatnya itu sampai di sini, Mas. Jadi otomatis side supportnya ini jadi lebih menonjol keluar, jadi lebih kerasa semi bucket gitu. Dan ini kan bahannya dia pakai sintetis tapi yang ada garansinya, Mas. Garansi berapa tahun? Untuk ini garansinya 3 tahun, sintetis Acura. Semoga belum dijual saat itu. Enggak, ini untuk orang tua saya, jadi insya Allah akan bertahan lama. Kalau tidak salah ini jok sudah kamu tambah juga ya? Busanya? Iya, untuk standar paten kita sih tetap tambahin, walaupun tetap budget tapi kita kualitas tetap maksimalkan. Karena ini enak. Kalau kemarin di sini nih dibopong di dompet, biasanya kan pengemudi kalau pakai dompet di saku belakang kanan, pasti yang rusak jok sebelah sininya. Oh iya, betul. Makanya saya selalu taruh sini kalau dompet, supaya jok itu nggak rusak. Lah kemarin ini begitu diduduki agak ke kini sudah kena besinya. Oh, berarti busanya mungkin sudah sobek. Iya. Untuk setirnya gimana, Mas? Setirnya seperti ini yang aku maksudnya tetap empuk tapi nggak melintir lagi, sama sudah tercover aman, dan yang paling penting masih bisa dipencet gitu loh. Kadang kita cover setir nggak tahu gimana tapi klaksonnya itu berat. Itu seringkali tergantung dari bentuk setirnya, Mas. Kadang kan ada bentuk setir yang di sini mepet banget. Jadi kalau kita retrim itu otomatis di sini nanti bisa kayak langsung kena kulitnya gitu. Ini kan aman. Dordimnya juga kita juga pas supaya kalau nyender empuk gitu, Mas. Ini loh, sentuhan yang cuma seperti ini tuh ini sesuatu gitu loh, Mas. Maksudnya ini perlu diapresiasi juga. Cuma kayak gitu tapi bisa lebih kesan ke sporty juga dapat. Nah, ini buat tambah busa lagi. Tambah busa supaya berasa soft touch gitu, Mas. Kalau nyender empuk. Xenia cuy. Terus budgetnya untuk semua ini bisa 3,8 juta. 3,8 dapat setir, jok, sweat sama ini nih, door trim. Dan sintetis. 3 baris loh. Kalau 2 baris berapa jadinya nanti? Kalau 2 baris itu kena di 3,5. Ini si Bang Ipul nih, Limo bisa nggak? Ya bisa, asal punya uang. Mas Tim, terima kasih ya. Siap. Kalian berkali-kali membuatku seneng, maksudnya dia tetap di atas ekspektasiku semua, terutama yang ini nih dengan budget yang begitu-begitu tapi tampilannya maksudnya inovasi gabungan antara sweat dan bahan itu mantul. Siap, Mas. Ini inovasi nih. Belajar dari Mas Wei juga. Oh iya toh. Waktu bahas Mercy, gitu ya. Kita kan ngikuti maunya Mas Wahid gitu. Jadi inspirasinya memang dari video Mercy itu ya. Betul. Jadi dari video Mercy, Mas. Jok rasa Mercy. Jok rasa Mercy. Terima kasih sekali. Siap, gitu aja bosku. Mungkin itu closing dari video ini. Semoga ya bisa bermanfaat buat kalian semua. Thank you, bos. Thank you, bosku.